Kemudian ada Ibu Ida, ada Pak Dedi Maulana di SDN 3 Belakang Padang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta waktunya sekitar 2 atau 3 menit lagi. Kebetulan mungkin ada bapak ibu yang masih sholat. Sambil kita menunggu, sekitar 2 atau 3 menit lagi ya, izin bapak ibu. Ada bapak-bapak agak jarang ini. Ada Ibu Rini Maryuni sudah hadir di Zoom meeting. Kemudian ada Ibu Masti Haja Mastinah. Kemudian ada Ibu Desa Klusi. Selamat malam Ibu Desa Klusi. Ada Pak Edi Sunaryoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu pada malam ini dan tetap semangat Bapak Ibu. Kita belajar kembali untuk membuat video pembelajaran. 1 menit lagi ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu sambil minum kopi atau minum teh hangat pada malam hari ini. Kita belajar santai. Kita santai-santai ya Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Randi Pratama, MPD, dan Bapak Hendrian SPD, selaku narasumber kita pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Malam hari ini adalah malam ketiga dari rangkaian acara kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dengan tema video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi KineMaster dan Filmora. Seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah hari yang ketiga, kita akan diskusi full selama 2 jam sampai dengan pukul 21.00 WIB nanti, yang akan dipandu atau diarahkan kembali oleh Bapak Rani dan Bang Rian dengan penguatan materi dan diskusi bersama kembali. Kita diskusi santai tetapi berisi. Semoga acara ini adalah jalan bagi Bapak Ibu semua untuk bisa mengkreasikan, membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Filmora dan KineMaster. Bapak Ibu yang saya banggakan, memang membuat video ini, kalau saya bilang memang butuh kesabaran, butuh ketekunan, dan butuh ketelatenan. Karena di samping kita menyiapkan aplikasi, kita juga harus menyiapkan gambar yang bagus, foto yang bagus, kemudian syuting video dengan kualitas gambar yang bagus. Nah, itu semua Bapak Ibu siapkan, kemudian diedit melalui aplikasi Filmora dan KineMaster agar mencapai atau mendapatkan kualitas video yang bagus. Nah, nanti di aplikasi kita bisa menambahkan pembukaan atau intro seperti kemarin dicontohkan oleh Pak Randi dan Pak Rian. Kemudian diberikan efek-efek transisi ataupun
gambar-gambar pendukung dalam video untuk memaksimalkan isi dari video kita, konten dari Bapak Ibu semua. Nah, oleh karena itu aplikasi KineMaster ataupun Filmora ini bagi kami penyelenggara adalah aplikasi yang sangat mudah untuk didapatkan, tinggal cari di Play Store di HP Bapak Ibu, kemudian di-download. Nah, dan Bapak Ibu bisa aplikasikan, Ibu bisa ambil video, foto-foto ataupun materi-materi yang Bapak Ibu akan videokan. Saya teringat pada awal kita mulai pembelajaran jarak jauh dulu, saya pun baru mulai pada waktu itu. Baru pertama kali saya buka aplikasi Filmora sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu. Dan tidak ada yang langsung instan, tidak ada yang langsung bisa mengedit ini, membuat transisi, membuat intro yang bagus. Pada waktu itu saya membuat video-video juga, karena memang pada masa pembelajaran PJJ ini, mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita sebagai seorang pendidik harus membuat itu, harus bisa membuat video pembelajaran. Bukan semata-mata sebagai pengganti pembelajaran di kelas, tetapi karena model pembelajaran jarak jauh tidak enak lah kalau gitu, kalau hanya sekedar kita main SMS atau main WA ataupun di Google Classroom yang mungkin tidak ada fasilitas untuk membuat video atau memberikan instruksi langsung. Sepertinya contoh sekarang ini kita langsung berkomunikasi melalui aplikasi Zoom atau aplikasi yang lain. Oleh karena itu, dengan adanya video pembelajaran, diharapkan kita bisa lebih efektif lagi dalam pembelajaran jarak jauh. WA juga kita pakai, WhatsApp group, kemudian kita menggunakan Zoom, kemudian kita memberikan video-video tutorial ataupun materi-materi dengan muka kita langsung atau wajah kita langsung yang nampak dalam video. Kalau kita memang ada video-video pembelajaran yang memang sudah dibuat oleh orang-orang di luar sana, tetapi kurang keren lah kalau kita mengajar dengan menggunakan video orang lain atau konten orang lain. Alangkah lebih mantapnya lagi kalau wajah kita sendiri yang menjelaskan kepada siswa kita rekam, kita edit dengan bagus, kemudian kita berikan kepada siswa kita, ini loh materi video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kan lebih mantap. Kemudian pada pertemuan-pertemuannya bisa kita menggunakan aplikasi Zoom atau ditambah dengan diskusi via WhatsApp group. Karena di WhatsApp group hanya bisa kita berinteraksi lewat tulisan. Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu para peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia, ini adalah hari ketiga yang Bapak Ibu akan diskusi, kemudian ada hari keempat besok pagi full sampai dengan malam kita bisa diskusi via WhatsApp group. Dan saya melihat di WhatsApp group sudah banyak Bapak Ibu yang sudah bisa mempraktekkan langsung, bisa memproduksi video, wah, dan keren-keren bagi saya. Bagi saya pribadi yang pada awalnya dulu pemula, sama seperti itu, masih belajar-belajar, membuat intro, belajar-belajar, ini loh namanya green screen, ini loh namanya transisi, begini cara membuat video pembuka gitu. Jadi tidak ada yang instan. Kita harus belajar membiasakan diri dalam membuat video. Tidak ada video yang keren kalau tidak melalui proses belajar yang kontinu. Kita buka modul, kita buka tutorial, kita buka langkah demi langkah dalam membuat video tersebut supaya kualitasnya semakin bagus.
Baik, Bapak Ibu, untuk membuka acara ini kita sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada Bapak Randi Pratama untuk menyampaikan penguatan bagaimana Bapak Ibu memproduksi video melalui aplikasi Filmora. Dan memang saya harapkan sekali Bapak Ibu bisa mengedit video yang mempunyai laptop yang lebih bagus, karena memang di aplikasi Filmora ini kita bisa melihat secara detail item per item videonya. Jadi Bapak Ibu bisa mengedit video dengan bagus di Filmora dengan menggunakan laptop. Kepada Bapak Randi Pratama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Suwardi. Apakah suara saya terdengar? Oke. Oke. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini saya akan sedikit tambahkan materi mengenai Filmora dan juga dasar-dasar buatan video. Iya, memang harus diakui selama mungkin beberapa hari ini memang sudah saya prediksi khususnya sebagian besar pasti akan membuat KineMaster terlebih dahulu karena memang lebih mudah dalam proses instalasinya. Tapi tidak masalah, harapannya nanti ketika sudah menguasai yang sudah disampaikan oleh Bang Rian kemarin, sudah menguasai di KineMaster, di Filmora dasarnya sudah sama. Jadi ketika Bapak Ibu ingin lebih profesional dalam pembuatan video, nanti bisa mengedit di aplikasi yang lebih baik gitu ya. Masalah apa kelebihan Filmora dan Camtasia pasti sudah disampaikan kemarin-kemarin, yaitu jika Filmora itu sifatnya lebih detail dan lebih profesional gitu tampilannya. Tetapi kekurangannya adalah kita harus membutuhkan laptop dan cukup berat juga di laptop, jadi ada spesifikasi minimum. Tetapi kalau di kelebihannya KineMaster lebih ringan dan bisa diedit di mana saja. Jadi Bapak Ibu bisa sambil duduk di santai, sambil ngedit di HP bisa gitu ya. Jadi itu bedanya. Tapi kalau pakai laptop harus memang hidupkan laptop dulu atau komputer, dan kita harus memang di tempat tertentu yang memang ada laptopnya baru bisa mengedit dengan Filmora gitu. Tetapi secara garis besar 80% dasar-dasarnya sama. Nah, untuk hari ini mungkin saya hanya tambahkan sedikit, nanti sisanya mungkin akan lebih banyak Bang Rian dalam memberikan beberapa tambahan materinya agar lebih Bapak Ibu lebih menguasai di KineMaster terlebih dahulu. Di sini akan saya tampilkan persiapan-persiapan tambahan. Ya, kemarin Bang Rian sudah memberikan ada green screen ayam, green screen orang loncat dan yang lain-lainnya. Bahkan ada yang tanya, Pak, saya butuh green screen yang layar buka belum dikirim nih. Ya, belum ada. Nah, sekarang Bapak Ibu tidak harus menunggu Bang Rian atau mungkin dari ini. Bapak Ibu bisa download green screen-nya dulu, yang disebut dengan efek green screen. Ya, caranya sangat mudah sekali kalau download. Ya, kita praktekkan. Saya share screen dulu. Ya, ini sudah tampak Wardi ya untuk Mozilla-nya. Ya, sudah. Oke, ya Bapak Ibu bisa buka di HP ataupun di laptop bisa Mozilla, atau mungkin Google Chrome sama aja boleh, yang penting browser internet. Dibuka YouTube, ya dibuka YouTube. Nah di YouTube ini kita bisa download green screen, lebih tepatnya green screen effect. Ya, green screen effect itu adalah efek-efek yang sebagian besar menggunakan green screen untuk proses editingnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pakai banyak sekali macamnya ya. Sebentar. Nah, sebentar ya. Oke, caranya adalah di pencarian ini bisa ditulis green screen effect ya, green screen effect, atau kalau mau tambahan yang bebas hak cipta, tulis tambahnya green screen effect no copyright.
Ya, green screen, effect, no copyright. Jadi pencarian YouTube. Nanti di sini akan banyak sekali ribuan ya kalau kita bisa download di sini ribuan green screen effect. Jadi green screen effect adalah gambar-gambar bergerak ya berbasis green screen yang dapat kita gunakan untuk menunjang video pembelajaran kita ataupun video-video yang lain, misalkan video profil atau video kreatif atau video promosi, misalkan mau mengajarkan siswa bagaimana promosi atau presentasi, bisa gunakan green screen effect ini. Sebentar ya Bu ya, Ibu siapa? Mungkin kena klik Bu Siti Hodijah. Sepertinya kena klik apa istilahnya itu? Annotation, jangan dicoret layarnya. Kena klik loh, kena klik. Jangan diklik lagi Bu. Jenengan kena tombol pensil kemudian kena geser. Oke, kita lanjutkan. Cara downloadnya gampang sekali, nggak usah pakai aplikasi bisa. Misalkan yang paling sering kita gunakan adalah untuk biasanya kalangan YouTuber atau mungkin konten kreator, biasanya yang paling sering ya itu adalah membuat tambahan subscribe. Ya, tombol efek subscribe. Biasanya nanti ini bisa digunakan untuk KineMaster Bapak Ibu. Jadi tidak untuk Filmora saja. Jadi untuk KineMaster ataupun aplikasi lain yang berbasis green screen. Nah, ini di sini silakan cari mana yang ini misalkan kemarin butuh apa? Terbukanya tirai gitu ya. Nyoba ini dulu kita download. Terbukanya tirai, curtain, green screen, effect, no copyright. Dia free to use, artinya bebas digunakan. Gratis. Kita buka, cocok atau tidak dulu kita cek. Nah, ada gambar tirai. Nah, tirainya terbuka. Nah, nanti harapannya yang warna hijau ini nanti hilang gitu prediksi. Rencananya adalah hilang. Jadi misalkan ada guru tampil di tengah tapi awalnya buka green screen dulu. Nah, silakan ini di-download gitu ya. Cara downloadnya gampang. Jadi cukup diklik share ini. Klik share ini tanpa pakai aplikasi. Kalau pakai aplikasi bisa juga, bisa pakai YouTube downloader atau apapun itu. Yang saya ajarkan tanpa pakai aplikasi. Klik share, kemudian kita copy alamatnya ini. Kita copy URL-nya. Nah, setelah kita copy, kita paste atau kita paste di Bapak Ibu buka dulu websitenya Save From ya, ada berbagai macam website untuk download video. Tetapi yang paling recommended menurut saya adalah Save From. Save From, tulis saja di Google kalau lupa Save From gini ya. Nanti klik paling atas Save From. Nah, link yang tadi yang sudah kita copy dari YouTube green screen tadi kita taruh di sini. Kita paste. Ya, kita paste, kita klik unduh. Atau download gitu ya. Masih loading di sini nanti mana ya? Kok nggak muncul? Nah, ini harus download. Biasanya langsung ya, sebentar. Atau ini maaf sedang ganggu. Unduh ini kita pakai unduh tanpa penginstalan. Nah, ketika ini ada pilihan ini langsung klik unduh. Kemudian kita simpan. Sangat kecil sekali, jadi hanya 1,1 MB ya. Jadi efek-efek green screen rata-rata kecil-kecil memang ya. Kita download, kita simpan bebas misalkan di desktop kita simpannya. Kita simpan di desktop. Oke. Bentar, sedikit gangguan di Mozilla-nya. Oke, jadi itu saya contohkan untuk download salah satu green screen yang Bapak Ibu kemarin cari. Pak, saya belum dapat green screen yang ada tirai buka atau yang lainnya. Itu adalah caranya seperti itu. Bagaimana penerapannya ya kalau di
Filmora, nanti Bapak Ibu buka Filmora dulu, nanti bisa juga di KineMaster juga sama, jadi dipakai green screen-nya itu. Bentar, masih loading untuk buka Filmoranya. Nah, kita coba download yang lainnya dulu sambil loading buka Filmoranya. Kita ulang sekali lagi, buka YouTube, kemudian tulis green screen effect no copyright, kemudian enter. Nah, sebentar, sorry, belum share screen ya, maaf. Kita ulang sekali lagi, klik green screen effect no copyright, kemudian enter. Nah, kemudian pilih yang akan dibutuhkan. Kalau mau spesifik sebenarnya langsung tulis green screen effect, misalkan subscribe, misalkan butuhnya yang ada subscribe-nya. Boleh langsung misalkan pilih mana yang cocok, misalkan yang ini. Coba dilihat dulu cocok nggak. Nah, misalkan cocok yang ini. Coba saya copy. Kopinya bisa dari share ini, boleh share ini, atau copy yang atas di sini. Copy ini boleh. Kalau saya lebih suka share ini, klik copy. Kemudian kita buka namanya save from. Save from. Nanti kita klik ini, save from. Kita paste ya di sini. Nah, nanti akan muncul klik unduh. Kalau udah ada tulisan download-nya, klik unduh tanpa penginstalan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu install aplikasi Save From, karena Save From ini ada aplikasinya juga. Klik ini, nah akan muncul. Kita langsung download. Kalau diklik nggak langsung download, jadi ada beberapa di privasi nggak langsung download gitu. Jadi muncul kayak gini lagi. Maka caranya adalah klik kanan. Klik kanan di video ini, save video as. Ya, kemudian kita save. Itu juga sama caranya, tapi harus pakai save from tadi. Ya, dari situ kita sudah punya gambar layar, kemudian juga sudah punya gambar animasi subscribe ini. Nanti kita coba terapkan di Filmora ataupun di KineMaster bisa. Nanti ya, kita praktekkan di Filmora dulu. Oke, nanti KineMaster bisa dicoba sendiri Bapak Ibu. Ya, saya buka dulu Filmoranya. Oke, ini kita buka Filmoranya di sini. Yang green screen tadi kita coba ambil dulu ya. File, import media file, kemudian kita ambil barangnya yang tadi ada dua. Ada tirai gitu ya, ada apa namanya subscribe gitu ya. Biasanya kalau Bapak Ibu mau tambahkan efek subscribe gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah siap gambar orangnya, orang atau apapun itu boleh, bisa dimasukkan juga seperti langkah yang kemarin sama gitu ya. Kita arahkan dulu, kita siapkan dulu, dianggap sudah seperti kemarin ya. Di layer 1 atau lapisan 1 kalau di film KineMaster gitu gambar. Kalau di layer 2 saya beri gambar orang ini guru. Nah, nanti di yang ketiga misalkan tirai. Ini coba saya jalankan dulu. Ini sekarang sudah tahu kan bahwasanya sebentar, saya potong aja, saya potong cuma sedikit aja untuk sebagai sampel. Jadi saya contohkan sedikit aja di sini, misalkan segini. Sebentar, suaranya belum muncul, saya munculkan dulu. Nah ini, sebentar. Jangan lupa subscribe channel ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam matematika. Nah itu ya. Ini saya dengan langkah yang sama seperti kemarin. Kita efek green screen atau chroma key sama. Kita buang warna hijaunya. Kemudian kita crop. Ini langkahnya sama dengan kemarin, jadi saya agak percepat. Kalau ketinggalan yang kemarin sudah saya siapkan tutorialnya. Nanti saya share lagi kalau lupa.
Kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Ini kayak masih sama kayak kemarin. Masih kemarin, cuma hari ini kita coba tambahkan green screen yang subscribe. Ya, caranya gimana? Sama, kita lempar subscribe-nya ini di layer ke atasnya guru sini. Akhirnya kelihatan nutupi gini kan. Jangan lupa subscribe channel ini. Ketemu lagi di video. Nah, jadi nutupi gurunya gini memang. Jangan lupa. Karena kita belum menghilangkan warna hijaunya. Ya, langkahnya sama. Kita klik videonya, kemudian kita klik chroma key-nya, kita aktifkan. Kunci chroma kalau bahasa Indonesianya di KineMaster gitu ya, kunci chroma. Kita kalau hijaunya sudah hilang semua, oke. Kalau belum hilang, kita pipetnya kita tembakkan ke warna hijau. Nah, jadi seperti ini. Kalau dijalankan, jadinya adalah jangan lupa subscribe channel ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam matematika. Nah, misalkan gitu ya. Kalau gambarnya terlalu besar, Pak. Ah, ini kan terlalu besar subscribe-nya. Ya kita perkecil ya, kita perkecil menyesuaikan dengan keinginan kita. Nah, misalkan di sebelah bawah taruh di sini. Boleh. Ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam matematika. Nah, gitu ya. Kita juga bisa tambahkan yang tirai terbuka tadi. Tirai terbuka tadi kita bisa letakkan di atas ini, boleh. Kita berikan efek green screen. Nah, warnanya masih belum pudar semua. Bisa berikan gini, boleh. Jadi, jangan lupa. Tapi karena ini panjang, bisa kita potong bagian yang butuh aja. Misalkan segini, contoh nanti bisa dikreasikan sendiri. Jangan lupa subscribe channel ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam matematika. Nah, itu adalah langkah-langkah yang kita gunakan untuk apabila di Filmora ataupun di KineMaster nggak ada efek yang kita butuhkan. Jadi Bapak Ibu bisa download dulu dari YouTube, cuma pastikan bebas hak cipta gitu ya. Bebas hak cipta, ada keterangannya di bawahnya itu free to use atau no copyright atau bebas hak cipta, maka boleh Bapak Ibu download dengan cara yang tadi, dengan bantuan save from ataupun pakai aplikasi yang lain boleh lah. YouTube downloader ataupun yang lainnya, itu adalah langkah-langkahnya seperti itu ya. Nah, nanti bisa juga diterapkan langkah-langkah ini untuk di materi yang KineMaster juga. Mungkin itu aja dari saya malam ini. Nanti harapannya begini Bapak Ibu, mungkin saat ini masih banyak yang pakai KineMaster, tapi nanti hari-hari berikutnya kalau tiba-tiba ada yang sudah mencoba Filmora kesulitan, silakan boleh kembali WA mungkin ya, WA di grup ataupun WA saya, nanti akan saya bantu kalau ada kesulitan begitu ya Bapak Ibu. Mungkin saya rasa cukup. Saya kembalikan lagi ke Pak Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Green screen. Baik. Jelas suara saya Pak Andi? Ya, mungkin agak macet-macet Pak di sinyalnya Bapak macet-macet. Mungkin bisa langsung Bang Rian dulu. Sudah online sepertinya. Baik. Kemudian halo? Iya, oke Pak, sudah. Sudah jelas. Baik. Untuk materi kedua atau penguatan kedua, untuk mengingatkan kita kembali, kita akan mendengarkan ataupun penyampaian dari Bang Rian atau Bang Rian tentang KineMaster. Ada beberapa, di sana ada sekitar 6 orang sudah mendapatkan kode premium untuk aplikasi KineMaster. Nah, yang pesan saya yang sudah mendapatkan kode premium itu
segera membuat karya-karya yang bagus untuk video pembelajarannya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu yang lainnya juga tetap membuat video pembelajaran bagus. Kepada Bang Rian, saya persilakan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya juga putus-putus atau bisa diterima? Iya, dengan baik? Sudah, Pak. Iya, ini sepertinya ini nih, hujannya merata ya, hujannya merata. Sepertinya gitu jadi. Sinyalnya agak-agak kurang bagus. Tadi juga pemaparan dari Pak Randi sepertinya kurang jelas ya. Ada putus-putusnya ya, Pak ya. Halo, halo. Suara saya atau suara Bang Rian? Halo. Sama ya, putus-putus juga ya. Iya, memang hujan. Padahal sudah pakai WiFi kok di sini. Iya, nih ini nih apa namanya, habis hujan sepertinya ya. Semua provider mirip-mirip nih. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan coba untuk membawakan materi yang ketiga. Ya. Yang ketiga, hari ini. Berbalik ya suara saya. Sebentar. Sebentar, teman-teman. Oke, ya. Kita lanjutkan dulu ya. Mudah-mudahan masih tetap bisa kita maksimalkan ya. Karena seperti inilah kalau misalnya online ya, kan kita bisa menikmatinya saja ya, kita nikmati bersama. Oke, kalau quotes di hari pertama saya katakan kita akan mudah melakukan sesuatu jika kita tahu caranya. Di hari kedua kemarin saya katakan kita bisa karena kita biasa ya. Dan di hari ketiga ini ya, di hari ketiga ini saya akan mengatakan ya, lakukan sesuatu itu dengan penuh bahagia, dengan penuh sukacita, ya. Maka kita akan memiliki banyak energi untuk melakukannya. Oke. Jadi kalau kita senang, ya, maka seakan-akan itu tidak berasa. Seperti misalnya kita mau bikin video nih, ya, tapi itu merupakan beban buat kita. Disuruh sama kepala sekolah, harus ada deadline-nya, harus begini, harus begitu, ya. Kalau seperti itu, nanti itu jadi beban buat kita, ngerjainnya jadi nggak enak. Oke? Tapi, kalau itu muncul dari kemauan kita sendiri, karena kita mau belajar, karena kita mau karena kita mau bermain, ya, berkarya, itu akan menjadi energi tersendiri buat kita, ya. Oke, saya coba share screen ya. Kita langsung, kita ini dulu. Saya coba ambil bahan ya. Hari ini, seperti yang saya sudah share tadi sore, kita akan membuat sebuah video ya, sebagai salah satu sarana refresh kita. Ya. Salah satu refresh kita. Maksudnya apa? Seperti yang dikatakan kemarin, ya, seperti yang dikatakan kemarin, yang namanya video ini, ya, ini adalah senjata kita sekarang, ya. Untuk apa? Untuk menebarkan ilmu kita kepada murid-murid kita atau siswa kita, ya. Nah, ini menjadi salah satu kreativitas yang bisa kita gunakan, ya, untuk membuat mereka merasa tertarik dengan diri kita. Karena apa? Kalau mereka sudah tertarik, mereka sudah senang, maka yang terjadi adalah mereka menanti-nanti video kita. Nah, kalau tadi di contoh, saya berikan sebuah contoh ganti baju dalam 1 detik ya, ketika digituin tiba-tiba bajunya berganti, ya, tentunya itu hanya bisa dilakukan oleh pesulap profesional, ya, pesulap profesional.
Nah, atau mungkin kalau misalnya saya kayak tadi berpindah tempat gitu ya. Berpindah tempat misalnya ya, saya berpindah tempat, maka yang terjadi adalah ya saya berpindah tempat dengan sangat cepat gitu ya. Hanya dengan melompat saya bisa pindah tempat. Nah, hari ini saya akan mengubah ya, bukan saya, kita ya. Kita akan belajar mengubah uang 5.000 menjadi 10.000. Bagaimana caranya mengubah uang 5.000 menjadi 10.000? Tanpa kecepatan tangan, tanpa mantra-mantra, tanpa belajar yang aneh-aneh ya. Kita akan belajar membuat uang 5.000 menjadi 10.000 ya. Di sini akan saya praktikkan dari awal. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus merekam ya. Kita harus merekam dulu. Oke, sebentar saya share screen. Oke. Nah, pertama kita harus merekam dulu ya. Nah, beberapa tips untuk merekam. Teman-teman harus gunakan tripod. Itu yang pertama. Oke. Untuk membuat video seperti ini, teman-teman yang pertama gunakan tripod supaya apa? Stabil ya. Kalau teman yang pegangin biasanya goyang-goyang. Nah, uang ini saya akan letakkan di sini, lalu saya genggam seperti ini, menghadapnya ke depan ya. Lalu digoyang-goyang seperti ini. Nanti pada saat dibuka tiba-tiba ini jadi 10.000. Oke, kita akan coba buat videonya. Pertama, kita rekam full satu video. Pastikan posisi tangan kita ini nggak berubah. Adanya di sini ya. Nanti agak digoyang sedikit nggak apa-apa supaya nggak ketahuan ketika kita meletakkan uang 5.000-an lalu memasukkan uang 10.000-an. Oke, seperti itu ya. Oke, kita akan merekam. Video yang barusan saya rekam akan saya bagikan ke teman-teman. Oke, akan saya share. Semoga suaranya bisa masuk nih, ya. Bagikan. Ini nanti kita gunakan video ini untuk berlatih, ya. Nanti setelah kita selesai Zoom meeting ya, teman-teman bisa gunakan video teman-teman sendiri untuk membuatnya. 1, 2, 3. Oke, hanya 10 MB. Semoga tidak mengurangi kualitas Zoom-nya ya. Sudah? Nah, kalau misalnya sudah, kita akan buka KineMaster-nya. Nanti teman-teman bisa sambil mengikuti dengan video yang ada. Ini sedang proses pengiriman ya. Semoga pengirimannya bisa berjalan dengan cepat ya. Walaupun cuaca saat ini kurang begitu mendukung ya. Mendukungnya bukan buat belajar tapi buat rebahan. Tapi kita semua yang ada di sini luar biasa ya. Di mana cuacanya mendukung untuk rebahan, kita semua masih belajar di sini bersama.
Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, kita buka KineMaster-nya. Nah, di sini ya kita akan mulai dengan membuat project baru. Otomatis kita klik lingkaran yang paling besar dengan tanda plus di tengahnya. Seperti biasa, pilih 16:9 karena tadi posisi videonya itu landscape, ya. Kecuali kalau posisi videonya portrait, barulah kita harus berdiri posisinya, gitu ya. Portrait juga. Nah, di sini muncul video yang tadi baru saja direkam, ya. Kita klik videonya. Oke, ya. Mudah-mudahan cukup baik, cukup bagus ya. Muka saya cukup tegang sepertinya ya. Karena ini saya baru pertama kali melakukan hal ini ya, terinspirasi dari pesulap-pesulap ya. Kita akan mencoba melakukannya. Oke. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah teman-teman, kuncinya atau rahasianya ya, rahasianya si timeline ini kalau di KineMaster ya, di Filmora juga bisa. Ini bisa kita pendekkan. Ini bukan dipotong ya. Ini bukan dipotong, tapi ini kita pendekkan ya. Jadi jangan sampai layernya atau lapisannya aktif. Dia harus dalam keadaan non aktif seperti ini ya. Oke, non aktif seperti ini. Kalau kita cubit bagian timeline-nya, dia bisa memanjang dan dia bisa memendek. Dia memanjang dan dia memendek. Semakin pendek, ini akan semakin cepat. Dia semakin lambat bergeraknya ya. Misalnya kayak gini. Lambat nih. Oke, gerakannya. Karena ibaratnya apa ya? Pendek gitu timelinenya. Tapi kalau misalnya kita panjangin seperti ini, ya, maka dia bergeraknya akan cepat. Nah, kayak gitu. Oke, dia geraknya jadi cepat. Nah, keuntungannya adalah kalau kita memanjangkannya seperti ini, editnya akan mudah. Editnya akan mudah. Ya, di sini kita akan cari tengah-tengahnya. Kita akan cari perpotongan yang pas supaya pada saat dia pindah, pada saat saya mengganti uang 5.000 jadi 10.000-an, itu nggak terlihat bahwa yang saya letakkan 5.000-an, saya ambil 10.000-an, itu akan kita potong di tengah-tengahnya. Oke, kita akan jadi pesulap hari ini. Nah, ini kan 5.000-nya saya letakkan, 10.000-nya saya masukkan. Nah, berarti yang ini yang harus kita buang nih. Yang ini yang harus kita buang. Oke. Nah, sampai gitu ya. Nah, nah, ini kita klik atau kita aktifkan, lalu kita klik gambar gunting. Ya, setelah kita klik gunting, kita bagi di playhead. Oke, bagi di playhead. Kalau dibagi di playhead, ini akan menjadi 2 video. Oke, nah ini ada 2 video. Setelah kita seperti ini, kita cari yang di sini. Ya, ini uangnya ditaruh, diletakkan. Maka jadilah 10.000. Mana fuhnya? Nah, di sini. Oke. Kita klik gunting lagi. Nah, karena yang sebelah kiri akan kita buang, ya, sebelah kiri kita akan buang, maka kita klik pangkas ke kiri playhead. Artinya, bagian yang sebelah kiri nanti akan hilang. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, lumayan lah. Lumayan halus. Ya. Kita lihat transisinya.
Ternyata jadi 10.000. Oke, nah video ini akan saya kirimkan kepada teman-teman. Tunggu sebentar. Oke. Oke, ekspor 540, oke, sekitar 7 MB. Saya akan ekspor. Nah, sesederhana itu teman-teman, ya. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di timeline, ya. Ada di timeline yang harus kita panjangkan. Kenapa timeline-nya harus dipanjangkan? Agar kita mudah untuk mengeditnya. Kalau timeline-nya pendek, ya, kita akan kesulitan untuk mengeditnya. Jadi di sini kita bicara tentang momen, oke? Kita bicara tentang momen, ya. Saya akan kirimkan video yang sudah jadinya, ya. Video sudah jadinya. Ini sebagai bahan pertimbangan, perbandingan aja ya teman-teman. Ini masih mentah, belum dimasukkan background, belum dimasukkan tulisan dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri, oke? Nah, nanti teman-teman ini sebagai panduannya aja ya. Bisa dicoba nanti. Oke. Oke, itu jurus yang pertama ya, jurus yang pertama. Ya, sampai di sini mohon maaf mungkin ada yang mau ditanyakan dulu karena nanti yang kedua agak sedikit berbeda, ya, jurus yang keduanya. Buat kita senang-senang aja. Saya belum baca chatnya, mungkin dari Pak Suhardi ada pertanyaan yang ingin disampaikan dari peserta. Saya kembalikan lagi ke teman-teman, silakan. Bagaimana memberi nama file? Oke. Saya izin share screen ya. Ini langsung saya jawab aja ya yang kebetulan terlihat tadi. Jadi di KineMaster ini kalau teman-teman mau kasih nama projectnya biar nggak lupa ya. Misalnya ini kan tak berjudul 142 ya. Kita klik aja ini tulisan tak berjudulnya. Nah, di sini tinggal kita ganti. Misalnya sulap uang. Pilih. Ya, maka udah jadi sulap uang. Nanti pada saat kita ekspor ya, misalnya ini. Saya mau tambahkan background biar nggak sepi ya. Tambahkan audio. Lalu saya ambil di sini aja biar cepat ya. Saya ambil salah satu sampel musik ya. Misalnya saya ambil ini. Oke ya. Ukurannya ini saya kecilkan volume suaranya. Di 10. Oke. Checklist. Kodok ini plus. .540. Kecilkan sedikit lagi. Oke. Saya akan ekspor lagi ya, teman-teman ya. Oke, ya. Nah, jadi itu caranya untuk mengubah mengubah nama filenya supaya jadi lebih rapi atau ketika kita upload
hasilnya akan apa ya? Udah nama filenya itu bagus gitu ya. Atau enggak ketika kita nyari-nyari di thumbnail ya, kita nggak ribet-ribet untuk filenya ya. Nah, ini sulap uang 540, oke. Saya bagikan WA. Ini yang udah ada plus background musiknya ya. Oke, langsung saya jadiin status ya. Oke, seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan berikutnya. Ini karena saya menggunakan handphone ya, dan laptop saya masih belum terkoneksi dengan internet, jadi agak sulit ya. Silakan. Nah, mungkin itu ada pertanyaan itu. Pas tutorial sulap tadi kok videonya tidak ada suaranya. Ya, mungkin akan saya bantu jawab. Jadi, kenapa tadi waktu Bang Rian ngerekam kok tidak ada suaranya? Bukan tidak ada suaranya, Bapak bisa cek yang sudah diupload di grup WA itu ada suaranya. Cuma ketika proses recording, kenapa tidak ada suaranya? Karena perangkat yang kita gunakan sedang menggunakan Zoom. Sehingga mikrofon yang terkoneksi masih nyantol di live Zoom. Jadi otomatis tidak bisa menggunakan dua jalur. Jadi suara tetap masuk, suaranya Bang Rian tetap masuk record, tetapi tidak sampai masuk ke kita gitu. Gitu, Bapak. Jadi Zoom seperti itu. Jadi terkadang ada audio yang memang ketika record harus memilih antara record atau Zoom-nya gitu. Ya mungkin itu penjelasannya kenapa tadi nggak ada suaranya, tapi ketika Bapak coba download, Bapak Ibu coba download hasil video mentah yang disiapkan Bang Rian di WA itu ada suaranya. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau mau tanya. Masih ada 1 jam lagi untuk tanya tentang KineMaster, silakan. Ya. Dan kalau nggak ada, saya akan lanjut hadiah berikutnya nih. Di WhatsApp tidak ada. Ya, ada Bapak. Lagi. Ya, sudah ada di WhatsApp. Mungkin masalah jaringan aja kadang. Sudah masuk semua, sudah saya cek. Di WhatsApp sudah saya cek. Nanti kalau belum biasanya loading. Ditunggu aja ya Bapak. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan tentang atau mungkin mau menambahkan materi yang lain, Bang Rian. Oke. Saya akan masuk ke materi penutup berikutnya ya. Jadi teman-teman, di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa kita membuat video bukan hanya video pembelajaran, ya, tapi banyak video yang bisa kita buat. Sehingga apa? Kita nggak pernah tahu ke depannya ini akan seperti apa, ya. Pandemi ini berapa lama? Kita nggak pernah tahu, ya. Tapi yang perlu kita tahu adalah bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya, skill yang kita punya, handphone yang kita punya, itu untuk terus berkarya, untuk membuat karya-karya yang amazing, ya, yang luar biasa. Agar apa? Agar kita bisa survive ke depannya. Oke. Nah, berikutnya setelah ini saya akan berikan salah satu sampel video ya tentang penerimaan siswa baru. Ya, penerimaan siswa baru. Jadi saya akan ambil salah satu contoh gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat satu buah brosur digital, ya, brosur digital. Sekarang saya tanya kepada teman-teman yang ada di sini, yang ikut Zoom, ya, yang ikut grup WA misalnya, ada nggak yang masih cetak brosur kertas, gitu ya? Bukan maksud saya mematikan usaha brosur kertas, bukan. Tapi pernahkah teman-teman mendapat brosur kertas? Misalnya nih, saya kasih ke teman-teman, saya ada seminar nih, saya ada kegiatan, saya ada pelatihan. Saya kasih brosurnya ke teman-teman dalam bentuk kertas. Kira-kira apa yang terjadi? Dilipat, buang. Dilipat, masukkan ke tas. Ya, 2 tahun kemudian baru dibuka. Oh, pernah dapat brosur dari Bang Rian, isinya pelatihan. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi, brosur kertas ini saat ini kurang efektif. Ya. Tapi kalau kita bisa buat sebuah brosur digital, saya berikan kepada teman-teman, ya,
lalu saya minta teman-teman untuk share misalnya kayak gitu ya. Saya bikin pelatihan saya harganya 300.000, tapi kalau misalnya teman-teman share ke beberapa grup, teman-teman cukup bayar 100.000 misalnya kayak begitu. Maka yang terjadi apa? Brosur yang saya buat teman-teman itu akan tersebar kemana-mana, se-Indonesia bahkan ya. Jadi seperti itu. Begitu pula untuk sekolah kita ya. Jadi kita akan mencoba membuat brosur itu ya dengan KineMaster ya, dengan KineMaster. Saya akan kirimkan salah satu contohnya ya. Di sini saya izin share screen kembali. KineMaster. Brosur digital. Mana ya brosur digital saya ya? Nah, ini dia. Namanya adalah TK Alif ya. Kita coba lihat dulu. Innalillahi, file audionya hilang dari project ini. Oke, nggak apa-apa. Ya. File audionya hilang, berarti saya ambil yang dari galeri saja ya. Mohon izin, saya ambil dari galeri. Ya, jadi teman-teman, karya kita, kalau sudah kita ekspor, itu akan masuk ke folder yang namanya export ya. Dan bisa kita langsung bagikan. Ya, jadi di sini saya ambil ini kalau nggak salah. Alif ya, saya akan bagikan ini. Sampel brosur digital yang dibuat dengan KineMaster. Oke, ya. Ini akan saya bagikan. Jadi di sini saya mencoba membuat sebuah brosur yang memang unik gitu ya. Unik. Saya bagikan. Kenapa harus unik? Ya, agar kita bisa membuat ya, agar kita bisa membuat orang itu penasaran dengan sekolah kita. Ya, teman-teman bisa lihat nanti brosurnya. Nah, di sini saya buka kembali KineMaster-nya. Nanti sambil dilihat aja, dicocokkan ya. Oke. Oke, jadi ini ya. Sebelum kita masuk ke sini, di sini akan saya tunjukkan dulu. Ya, ketika kita ingin melihat timeline secara keseluruhan, timeline kita lihat di menu edit yang di sebelah kiri. Di bawah gerigi ya, di bawah gerigi itu ada garis-garis yang ada tanda panah ke atas ke bawah, kita klik. Ya. Inilah timeline-nya. Videonya ada di mana? Video yang teman-teman lihat nanti. Ya. Nah, ini timeline-nya. Apakah membingungkan? Apakah menyeramkan? Kita akan mudah melakukan sesuatu kalau kita tahu caranya. Oke? Yang pertama, pasti saya akan memasukkan background-nya dulu. Oh maaf, yang pertama pasti dikonsep dulu ya, dioret-oret gitu di kertas apa yang mau kita tulis, apa yang mau kita sampaikan ya. Lalu yang pertama saya pilih, biasanya saya memilih background ya. Nah, udah kepilih background-nya, saya ambil background yang lampu-lampu ini ya, di semua KineMaster ada. Lalu setelah ambil background ya,
di sini saya menampilkan informasi yang pertama, ya, yaitu ada sosok saya sedang memainkan handphone, ya. Lalu, maaf, saya tampilkan nama sekolahnya dulu, lalu alamatnya, lalu logo sekolahnya. Ya, ini logo sekolahnya belum jadi, sekolahnya juga belum ada. Ini mudah-mudahan saya bisa membuat sekolah nanti ke depannya ya, mohon doanya. Ini ceritanya logo sekolah gitu ya misalnya. Lalu ada saya lagi main handphone, saya tanya ke Mbak Google. Oke Google, berikan saya informasi tentang TK Alif ya. Bagaimana cara saya mengubah suara Google atau saya mendapatkan suara Google? Ada dua cara ya. Cara yang pertama, teman-teman bisa menggunakan Google itu sendiri, google.com ya. Yang kedua, teman-teman bisa pakai aplikasi. Kalau aplikasi yang saya gunakan itu adalah M2M application ya. Ini seperti ini. M2M app ya. Dia gambarnya kayak gini nih ya. Yang di pojok kanan bawah ya. Di pojok kanan bawah itu ada M2M app ya. Logonya lingkaran terus ada tulisan text to MP3. Text 2 MP3 gitu ya. Ini cukup mudah ya, ini cukup mudah. Depan ya. Ini cukup mudah, teman-teman cukup ketikkan di sini apa yang mau teman-teman dapatkan dalam bentuk suara. Misalnya saya tulis Bang Rian. Bang Rian. Ya, misalnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, ya. Kalau sudah seperti ini, saya tinggal cari di sini ya, pilih yang normal saja. Lalu saya akan tanya, "Oke Google, siapa yang paling ganteng di sini?" Ya, maka dia akan menjawab seperti itu. Oke. Nah, ya. Jadi suaranya udah mirip suara Google, padahal itu adalah sebuah aplikasi yang memang kita gunakan mengubah teks menjadi MP3 ya. Nanti tinggal di-save di sini, kita tulis misalnya Bang Rian ya. Lalu kita save. Maka secara otomatis dia akan tersimpan di galeri musik kita dengan nama file Bang Rian. Kalau kita klik ya suaranya cuma Bang Rian, cuma begitu doang ya. Dan saran saya kalau ini jangan terlalu panjang-panjang ya, ngetiknya paling banyak banget satu kalimat gitu ya. Oke, itu untuk mengubah teks menjadi MP3 ya. Karena di contoh yang saya berikan itu ada suara Mbak Google-nya. Nah, Mbak Google-nya tadi saya kayak gitu, saya ketikin dikit-dikit gitu ya. Oke, dilanjut. Antar gambar saya gunakan transisinya yang percepatan. Jadi bergeser dia set. Oke. Di sini mulai masuk yang agak membingungkan ya. Tulisan TK Alif, tulisan PPDB, tulisan tahun ajaran ya. 1 April, gambar kalender dan gambar pengusaha. Ya. Ini kelihatannya rumit padahal ya cuma begini-begini aja, tambahin ini. Kenapa tulisannya banyak? Karena letaknya, karena jenis fontnya, karena kemunculannya itu berbeda-beda. Yang saya ingin munculkan duluan adalah tulisan TK Alif. Set. Nah, maka di atas ada tulisan TK Alif. Setelah itu tulisan PPDB. Kalau keduanya sudah mau muncul atau sudah muncul, baru saya masukkan tulisan tahun ajaran 2021-2022. Dan terakhir gambar kalender ya. Lalu tanggalnya. Oke? Nah, kalau sudah ini akan berlanjut terus ya. Ini suara Mbak Google. Oh, maaf, ini suara background musik. Ini suara Mbak Google yang ini. Nah, ini suara background musik. Oke? Ini kalender. Ini stiker pengusaha. Masuk ke slide berikutnya. Ya, kalau di PowerPoint slide ya. Geser set. Nah, di sini tulisan lebih sedikit, hanya tulisan TK Alif.
TK berbasis karakter, tegak. Nah, ini motonya. Ya. Kita bisa masukkan informasi-informasi di sini ya. Sampai terakhir kita tutup dengan desain sekolahnya ya. Kalau teman-teman ada dokumentasi foto-foto kegiatan sekolah, itu akan lebih bagus lagi ya. Karena apa? Orang jadi tahu gitu, hanya dengan melihat videonya orang jadi tahu. Dan ketika ada foto anak-anak lalu kita share ke orang tuanya, maka orang tua itu akan berpikir, wah, anakku masuk ke YouTube gitu ya. Dikasih tahu ke anaknya, dikasih tahu ke tetangganya, dikasih tahu ke saudaranya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi tanpa dia sadari ya, dia sebenarnya lagi motokopiin brosur kita untuk disebar kemana-mana ya. Kalau kita ada ngasihnya brosur dalam bentuk kertas, yang ada disimpan atau dibuang. Tapi kalau bentuknya digital, dengan dia nge-share di status WA, dia nge-share di Instagram, dia nge-share di mana-mana, itu seperti brosur kita difotokopi terus disebar kemana-mana. Seperti itu. Ya. Ini untuk materi tambahannya atau materi di hari ke-3. Gitu. Jadi teman-teman ya. Nah, ya. Jadi teman-teman, dalam membuat sebuah video, ya, kita itu sebisa mungkin meliarkan imajinasi kita. Jadi bagaimana caranya agar set gitu. Kita bikin video pembelajaran. Tapi di suatu saat kita coba pikirkan bagaimana ya cara menyampaikan pembelajaran dengan lebih asik, dengan lebih menarik gitu. Ya, salah satu cara untuk membuat karya yang bagus adalah sering-sering melihat video yang bagus. Jadi di grup itu usahakan teman-teman coba downloadin tuh karyanya teman-teman ya, yang lainnya. Kayak misalnya gini, ada yang kirim video, "Bang, minta kritik dan sarannya," ya. Jadi bukan cuma saya doang yang download, teman-teman pun download ya. Kalau nanti setelah itu mau dihapus lagi, itu hak teman-teman, silakan ya. Karena apa? Itu kita gunakan untuk belajar. Ya, biasanya muncul video, saya komentari, misalnya gitu ya. Nah, komentarnya nanti dipelajari, gitu ya. Ini mohon maaf yang kemarin belum sempat terkomentar ya. Jadi ada video komentari, dan yang berkomentar itu bukan saya aja, bukan Pak Randi aja, tapi teman-teman pun berkomentar. Agar apa? Agar istilahnya apa ya? Melatih gitu ya. Untuk mengetahui yang bagus itu yang kayak gimana. Bagus itu kayak gimana. Dan sekali lagi, yang namanya editing, ya, kalau kita balik lagi ke hari pertama, editing itu saya analogikan sebagai bumbu. Oke, sebagai bumbunya. Jadi, bahan utamanya sama nih. Oke, bahan utamanya sama. Terus, bahan alat memasaknya sama. Yang membedakan rasanya adalah bumbunya. Ya. Ada yang editingnya berlebihan, ada yang biasa-biasa aja. Itu kembali ke diri masing-masing ya. Tapi dengan kita berkomentar, dengan kita menanggapi, itu akan mengasah kita untuk lebih peka lagi kepada video-video yang bagus itu yang kayak gimana gitu. Oke? Jadi teman-teman, selamat belajar, selamat berkarya ya. Ini di hari ketiga ya. Di hari ketiga ini saya ada 2 materi plus ya. Jadi kalau hari pertama, hari kedua kita belajar tentang membuat video pembelajaran. Nah, di hari ketiga ini adalah plus-plusnya. Plus-plusnya itu apa? Plus-plusnya adalah kita membuat video special effect dan kita membuat brosur digital. Ya, jadi lengkaplah gitu ya. Selama pandemi ini lengkaplah ya bahan-bahan kita, tinggal kita olah, tinggal kita buat sendiri. Yang mana dulu yang mau kita buat? Ya. Nah, kalau udah bisa seperti ini macam-macam nih. Teman-teman bisa misalnya kayak tadi tuh, yang video saya pindah tempat, tuing gitu ya. Teman-teman ada yang jualan baju ya. Kayak Mbak Niki nih jualan baju ya. Dia cukup jembreng bajunya, jembreng apa? Ini namanya apa? Taruh bajunya di depan ya, taruh bajunya di depan. Lalu di momen yang pas bajunya tinggal ditempelkan ke badan, tiba-tiba dia pakai baju yang itu gitu ya, tiba-tiba dia pakai baju yang itu. Caranya bagaimana?
Caranya adalah pertama siapkan bajunya, ya. Siapkan bajunya. Lalu kita letakkan di bawah bajunya, ya. Nah, kalau sudah pada saat seperti ini, tak, buru-buru kita letakkan baju yang kita pakai di bawah, lalu kita pakai baju yang tadi nempel di badan. Set, gitu ya. Nah, kalau udah, tinggal kita edit. Pada saat kita ganti baju, bagian itulah yang akan kita potong. Sehingga nanti videonya akan muncul yang ini dan yang ini. Yang tengah-tengahnya itu nggak ada. Adegan kita ganti bajunya itu nggak ada. Ya. Yang ada adalah ketika tak-tak, dah, ya, tiba-tiba berubah. Dengan promosi seperti itu, wah itu akan luar biasa gitu ya, akan luar biasa. Orang-orang tuh jadi penasaran gitu. Nanti pas datang ke tokonya, emang bisa bajunya kayak gitu? Coba-coba gitu ya. Paling kayak gitu ya. Paling diajak bercanda aja. Yang penting apa? Yang penting promo kita itu menjadi sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik, ya, sehingga orang-orang mau untuk melihatnya. Ya. Jadi kalau misalnya sampai brosur kita nggak bagus, ya jangankan untuk melihat sekolahnya gitu. Brosurnya aja dilihatnya cuma begitu aja gitu ya. Semoga kita bisa meningkatkan kualitasnya, baik kualitas brosurnya ataupun kualitas sekolahnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi itu 2 dari saya. Waktu kita tinggal sekitar 40 menitan lagi atau 30-40 menitan lagi ya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rian. Ini Pak Suhardi, mohon maaf di daerah sekitar rumahnya Pak Suhardi sedang hujan deras dan mati lampu gitu ya. Jadi belum bisa melanjutkan kegiatan ini. Jadi akan saya ambil alih untuk moderatornya. Kita lihat yang ada di kolom chat terlebih dahulu. Nah, ini ada yang bertanya, apakah kalau di video awal yang kita buat terbalik, apa bisa dibetulkan? Maksudnya mungkin di Filmora dan di KineMaster juga ya, nanti mungkin bisa dipraktekkan. Kemudian ada pertanyaan juga, bagaimana membuat video sebuah materi dengan video tutorial, misalkan tutorial merangkai listrik seri dan paralel. Apakah kalau ini di Filmora apakah bisa merekam? Ya, oke. Memang selama ini Filmora lebih identik dengan editor video, tetapi hampir sebagian besar tidak tahu bahwasanya Filmora itu juga bisa melakukan screen recording gitu ya, karena memang terkenalnya adalah editor video. Berbeda dengan Camtasia ya, mungkin Bapak Ibu pernah tahu namanya Camtasia Studio. Nah, itu terkenal dengan screen recording. Fungsi editornya justru di nomor 2. Terbalik. Jadi kalau Filmora lebih populer dengan editor videonya. Screen recordingnya ada, tetapi memang lebih komplit Camtasia untuk proses rekam layarnya. Nah, di mana proses rekam layar untuk Filmora? Nah, ini sebagian besar belum tahu biasanya ya. Bahkan dari awal saya hampir jarang pakai screen recording dari ketika ingin merekam layar, hampir nggak pernah pakai Filmora karena ketika awal belajar nggak tahu kalau Filmora itu ternyata ada fitur screen recordingnya, karena memang tidak ada di sini, nggak ada tombolnya di sini. Media, audio, titles, transition, effect, elemen, split screen nggak ada. Sedangkan kalau di Camtasia di kiri atas ada screen recording gitu. Nah, itu. Tempatnya di mana? Nah, di sini Bapak yang tanya tadi, Pak siapa tadi? File, kemudian record media. Nah, di sini ada record PC screen ya. Ketika ini diklik, sebentar saya ubah screen-nya biar tampak. Share screen dulu lagi, screen file, kemudian record media, kemudian record PC screen. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kan akhirnya mirip dengan screen recording baik di HP ataupun di laptop seperti Bandicam atau Camtasia Studio tadi seperti ini. Jadi ini adalah ketika ini kita pencet tombol recordnya, maka kita akan dapat merekam layar gitu ya. Mungkin sebelum-sebelumnya Bapak Ibu yang pernah ikut kelas virtual saya sebelumnya pernah membahas Bandicam. Nah, tekniknya sama seperti Bandicam itu. Kita klik record,
kita atur inputnya, kita atur yang lainnya, dan kita langsung rekam layar. Biasanya cara seperti ini sangat cepat digunakan ketika Bapak Ibu ingin merekam PowerPoint gitu ya. Ingin merekam PowerPoint, ingin menjelaskan ke siswanya dengan cepat, butuh video yang simpel dan ditampilkan dengan cepat, bisa dengan teknik seperti ini. Nah, itu. Ya, mungkin kalau teknisnya bagaimana merekam layar dengan Camtasia ataupun The Badicam sudah ada di channel YouTube saya juga sudah ada. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa cek lengkap. Kebetulan sudah membuat gitu ya. Bisa ini kalau ada yang ingin rekam layar gitu ya, nama channelnya Randi Popo. Di sini dibuka inilah, ini nama channelnya Randi Popo. Di sini ada beberapa tutorial baik dengan Filmora, kemudian KinoMaster dasarnya di sini ada sedikit, mungkin jauh lebih lengkap Bang Rian untuk KinoMaster karena memang saya lebih Filmoranya. Nah, di sini ada juga tutorial tentang sebentar, ada yang rekam layar gitu ya. Kalau ada Bapak Ibu ingin rekam layar gitu ya. Saya pakai KinoMaster, Camtasia Studio dan juga pakai Bandicam. Nah, nanti silakan coba Bapak Ibu cari ini dengan Camtasia Studio. Jadi di sini Bapak Ibu bisa langsung ada PowerPoint, kemudian setelah presentasi selesai, jadi nanti Bapak awal Ibu hingga akhir ada PowerPoint gitu ya, PowerPoint, kemudian wajah Bapak Ibu sebelah kanan langsung merekam gitu ya, dan tidak membutuhkan editing yang cukup rumit ya. Ini sering digunakan untuk pembelajaran editing video yang ingin butuh cepat, bisa dengan cara seperti ini. Bisa Bapak Ibu coba ikuti lah ya. Nah, itu menjawab pertanyaan yang pertama. Nanti juga mungkin Bang Rian juga mencoba mempraktekkan maaf. Kalau ada yang video yang terbalik ya, Bapak. Kalau ada yang tanya tadi. Bagaimana kalau ada video yang terbalik? Mungkin yang dimaksud terbalik itu kalau saya tangkap mungkin posisinya ya. Mungkin awalnya gini, kebalik gini. Kepalanya di bawah atau di samping gitu mungkin maksudnya ya. Kalau yang dimaksud seperti itu, kalau di Filmora tinggal diklik videonya. Nah, ini bisa klik komposisi ini, compositing. Nah, bisa sebentar. Oh, yang di atas transformasi ini. Nah, ini ada rotasi ya, Bapak, bisa digeser-geser. Nah, ini berputar. Jadi kalau terbalik bisa diputar-putar gini, posisi yang benar kayak apa. Kalau terbaliknya langsung gitu ya, tidak mengikuti derajat gitu, bisa flip. Ini flip ini kanan kiri, kalau terbaliknya kanan kiri, misalkan video selfie gitu ya. Kadang video selfie itu kok makan pakai tangan kiri sih gitu. Padahal makannya pakai tangan kanan gitu ya. Karena memang kita belum di mirror ininya, maka bisa di flip ini. Diganti tangannya. Nah, pakai cermin atau kalau kebaliknya gini bisa. Nah, ini yang dimaksud kebalik tadi mungkin ya. Nah, itu bisa. Nah, itu sedikit menjawab tentang pertanyaan kalau videonya terbalik gimana di Filmora gitu ya. Silakan mungkin Bang Rian mau menambahkan tentang video yang terbalik ini. Oke, siap. Video terbalik ya. Oke. Apalagi kalau pakai handphone ya, kita merekam pakai handphone kadang-kadang pas udah jadi rekamannya tiba-tiba videonya terbalik. Nah, kalau di KinoMaster ya sama ya dengan di Filmora tadi, kita bisa utak-atik videonya. Kayak misalnya ini ya. Maaf, saya buka baru kemarin saya merekam video dan videonya terbalik. Karena saya lagi naik motor ya sambil pegang handphone, otomatis kan itu adegan berbahaya, jangan sampai dilakukan di rumah masing-masing ya. Nah, di sini ada adegan saya
sambil naik motor sambil pegang handphone. Bentar. Oke, ini dia. Ya. Nah, terlihat ya, terbalik ya. Ini memang terbalik dari awal karena saya megang handphone sambil mengendarai motor, bingung juga kan. Biarkan dia terbalik seperti ini ya. Kita tinggal klik videonya. Ya. Setelah kita klik videonya di menu edit. Nah, menu edit di sini kita cari ini, putar atau cerminkan ya. Putar atau cerminkan. Oke. Kalau mau diputar berarti kita klik yang ini. Nah, dia sudah berputar ya. Sekarang sudah normal lagi ya, normal seperti ini. Ya, kalau mau dicerminkan ya tinggal klik yang ini. Oke. Nah, kalau ini saya seakan-akan jalannya di sebelah kirinya, padahal saya jalannya di sebelah kanannya. Nah, ini seperti ini. Oke. Jadi seperti itu untuk memutar videonya ya, memutar dan mencerminkan video. Oke. Nah, tadi ada yang bertanya bagaimana mengatur ini kecepatan ya. Jadi teman-teman cukup aktifkan layarnya. Cukup aktifkan layarnya kayak misalnya ini ya. Ini bisa digeser kiri kanan. Oke. Misalnya gini. Kita hapus dulu. Ini kita ambil salah satu gambar gitu ya misalnya. Polos. Misalnya seperti ini. Ya. Gambar ini mau lama, otomatis kita klik ini lalu digeser, maka dia akan muncul tulisan durasi. Nah, durasi ini berapa lama dia muncul. Kalau 10 ya berarti sekitar 10 detik ya. Seperti ini ya. Maka dari detik pertama sampai ke detik 10 seperti ini. Jadi suara yang menyesuaikan ke gambar gitu. Ya. Nah, teman-teman kemarin juga belum sempat ya di KineMaster. Di sini ada stiker ya. Teman-teman bisa download stiker ya. Ini tinggal dapatkan lainnya ya. Selamat untuk teman-teman yang sudah mendapatkan kode premium ya, bisa download semuanya semau-maunya tanpa memikirkan berbayar atau tidak ya. Karena kalau sudah pakai kode itu ya otomatis bisa mendownload semuanya. Lalu misalnya saya mau pakai yang tadi ya. Nah, ini stiker. Ini sudah ada stikernya seperti ini. Ya. Pak Guru sedang mengajar. Nah, saya taruh di sini deh biar lebih jelas kelihatannya. Oke. Ini sudah bergerak. Dan stikernya itu banyak sekali gitu ya. Dari macam-macam kita bisa gunakan. Bahkan untuk yang PAUD ya, untuk anak usia dini, teman-teman bisa gunakan buah-buahan di situ ada gitu. Nanti kupu-kupunya bisa bergerak gitu ya. Kan indah sekali seperti ini gitu. Oke, teman-teman, seperti itu. Ini untuk memberikan efeknya. Nah, selanjutnya, kalau ada tulisan tangan ya. Di sini kita kalau tulisan tangan mungkin bisa ditulis dulu di kertas gitu misalnya ya. Atau enggak kalau misalnya tulisannya ada di sini. Misalnya saya ketik Assalamualaikum. Ya. Nah, ini kalau kita panjangkan durasinya, maka dia bisa lama muncul tulisannya. Oke. Misalnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita berikan efek, misalnya efek masuk gitu ya, animasi masuk, misalnya geser ke enggak sekak ke kanan, usap ke kanan, ya.
Nah, ini kan cepat dia. Kita tinggal geser ini aja. Angka yang di bawah kita geser ke angka tertinggi, maka dia akan lambat. Seakan-akan dia lagi menulis huruf demi huruf. Oke? Seperti itu, teman-teman. Tinggal di checklist, jadilah. Ya. Oke, ya. Cukup, saya rasa. Silakan jika ada yang ingin ditambahkan lagi atau mau ditanyakan lagi. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa tulis di chat, kita akan bahas pertanyaan Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan, apa ada hubungan antara kecepatan proses ekspor pada Filmora dengan spek PC atau laptop? Iya, oke. Ya, sesungguhnya bukan hanya tentang Filmora ya Bapak Ibu ya, tentang aplikasi lain, tentang editor, termasuk di KineMaster juga berpengaruh perangkat yang kita pakai gitu ya. Khususnya di laptop gitu ya, di laptop kalau Bapak Ibu semakin banyak layer biasanya, semakin banyak layer yang ditumpuk gitu ya. Misalkan sampai 5 layer, 6 layer ditumpuk, maka proses ekspornya akan semakin lama. Terus kemudian apa yang berpengaruh di spek PC atau laptop gitu ya? Yang pertama adalah prosesor ya. Karena prosesor adalah memang tugasnya untuk memproses semua data untuk menjadi suatu data yang baru atau data tertentu lah. Maka yang paling berpengaruh dalam proses ekspor adalah prosesor. Ya, jadi bukan RAM ya Bapak Ibu. Kadang seringkali keliru. Pak, punya saya Intel Pentium berapa, sudah saya tambah RAM, tapi kecepatannya enggak ngaruh gitu ya. Iya, memang enggak ngaruh, karena memang RAM bukan untuk nambah kecepatan ya, karena ya, RAM itu fungsinya untuk memori sementara untuk menampung sebelum diproses. Kaitannya apa? RAM itu fungsinya, kalau bahasa gampangnya adalah RAM itu untuk multitasking gitu ya. Jadi semakin banyak yang kita buka secara bersamaan itu akan berpengaruh di RAM. Jadi RAM kalau laptop RAM-nya besar, buka banyak, buka Mozilla, buka tab-nya banyak itu kuat gitu ya. Tapi secara prosesnya itu lebih ke prosesor ya. Jadi RAM tidak akan nambah kecepatan gitu. Jadi yang pertama adalah prosesor, kalau yang kedua adalah VGA. VGA di laptop itu biasanya ada keterangannya VGA-nya, ada yang VGA bawaan, ada juga yang ada keterangannya di laptop, kadang ada Nvidia, ada juga tulisannya ATI Radeon atau apa gitu ya. Kalau tidak ada, biasanya itu VGA-nya sudah internal. Memang yang sering digunakan untuk editor video itu yang ada tulisannya Bapak Ibu. Jadi ada VGA eksternal, Nvidia biasanya, atau ATI Radeon atau apapun itu namanya, VGA, nama mereknya VGA-nya di laptop itu biasanya itu untuk meningkatkan kemampuan grafis dan juga untuk menunjang untuk proses ekspornya. Jadi kalau sudah speknya sudah minimal Core i3 lah ya, Core i3 kemudian ada VGA-nya, ya insya Allah kecepatannya sudah lumayan untuk proses ekspornya biasanya gitu. Kalau video 10 menit biasanya 20 menitan sampai 30 menitan untuk proses ekspor normalnya gitu. Kalau semakin numpuk biasanya semakin lama juga gitu. Ya mungkin itu kalau di laptop gitu ya. Kalau mungkin bagaimana untuk di HP untuk KineMaster mungkin bisa Bang Rian jawab. Silakan Bang. Iya, di handphone pun sama ya. Di handphone pun sama. Jadi memang sekarang ini banyak orang yang terjebak, bukan tertipu juga sebenarnya, yang dia kejar RAM gitu. RAM 4 GB misalnya di laptop di handphone ya. RAM 4 GB, harddisknya 128 ya. Ini kebetulan spek handphone saya seperti itu ya. Tapi handphone saya mereknya Infinix ya, handphone dari Hong Kong. Jadi RAM itu kalau misalnya memang yang dibukanya sedikit ya, yang dibukanya itu sedikit, aplikasi yang dibuka sedikit, dia sebenarnya ya cepat-cepat aja. Tapi kalau misalnya memang yang dibukanya banyak, WA, browser, YouTube, KineMaster, semuanya kebuka gitu ya, nggak dibersihin gitu, ya tetap aja lemot-lemot juga. Mau RAM 2 GB, 3 GB, 4 GB,
itu akan tetap lemot-lemot juga. Jadi bagaimana caranya supaya handphonenya bisa lebih kencang ketika ngedit? Buka aplikasi seminimal mungkin, ya. Jadi tutup aja aplikasi-aplikasi yang sekiranya nggak kita gunakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kecepatan yang ada di handphone itu biasanya dipengaruhi dengan kapasitas memori handphone kita. Jadi semakin banyak kapasitasnya, ya, semakin sempit ruangnya, handphone kita cepat panas, handphone kita cepat lemot gitu ya. Karena apa? Karena dia bekerja terlalu berat. Beban yang dibawa itu terlalu berat. Ya. Bentar. Gitu. Jadi akan seperti itu teman-teman. Jadi usahakan kurangi atau minimalkan data-data kita yang ada di handphone. Misalnya dipindahkan kemana dulu nih? Ke Google Drive atau ke hard disk atau ke laptop gitu misalnya ya. Jadi handphone kita aman untuk kita belajar dan berkarya. Ya, bisa dibayangkan grup WA aktif di handphone saya itu ada sekitar 118 ya. 118 grup dan itu aktif ya. Ditambah lagi rata-rata kiriminnya karyanya video ya. Dalam satu hari kalau saya nggak buka grup WA itu ada ribuan chat yang masuk ya. Jadi mau nggak mau kalau sepadat itu ya clear chat, bersihkan, sering-sering ngapus, sering-sering mindahin, ya paling kayak begitu aja sih, gitu ya. Itu untuk yang spesifikasinya. Lalu di sini di kolom chat saya dapatkan pertanyaan, apakah video hasil editan di KineMaster bisa diedit untuk ditambahkan menu seperti di Filmora? Kalau misalnya format MP4 ya sudah diekspor gitu ya, ya paling kita cuma bisa nambah-nambahin doang gitu. Untuk mengurangi itu ya itu nggak bisa gitu. Jadi kalau mau tambahkan menu, tambahkan stiker, tambahkan ini, tambahkan itu masih bisa ya, itu masih bisa. Lalu kalau misalnya ganti background ya, video dengan foto bisa. Yang penting videonya itu pakai green screen gitu. Jadi kalau pakai green screen, hijau-hijaunya dibuang ya, tinggal kita pilih kita mau ada di mana gitu. Jangankan mengganti dengan foto. Istilahnya kalau misalnya kita kayak begini, ya, lalu kita tepukan tangan kita, celing, tiba-tiba kita ada di Monas, kita tinggal cari gambar Monas gitu, ya. Tinggal cari gambar Monas, kita udah pakai green screen, dan tiba-tiba kita ada di Monas. Lalu kita bisa bilang kepada siswa kita, kalau misalnya temanya adalah rekreasi. Oke teman-teman, hari ini Bu Guru ada di Monas. Gitu. Padahal mah kita cuma ada di depan green screen. Gitu, ya. Bukan maksud hati mau bohongin siswanya, cuma di masa pandemi seperti ini kan, masa iya kita jalan-jalan ke Monas hanya untuk syuting seperti itu, gitu misalnya. Kenapa enggak kita maksimalkan apa yang kita punya dengan green screen, ya. Lalu kita bisa jelaskan kepada anak-anak. Toh yang dikirim adalah videonya gitu. Lain halnya kalau misalnya kita mau ngajak field trip anak-anak ya, jangan sampai udah rapi-rapi, udah cakep-cakep, tiba-tiba cuma ke sekolah doang. Ke sekolah ngapain? Syuting pakai green screen. Ya, jangan kayak gitu, kasihan anak-anaknya ya. Oke, jadi bisa aja kita utak-atik background-nya. Bahkan seperti yang kemarin saya katakan, kalau misalnya kita mau ngomong nih, saya kebetulan belum membuat videonya, tapi ini jadi inspirasi. Jadi inspirasi untuk suatu saat saya harus bikin. Saya ngomong sama saya versi lain, gitu. Ya, jadi saya ngomong sama diri saya sendiri, tapi saya versi lain. Jadi ada dua Handrian di situ, ya. Ada dua Bang Rian di situ yang mereka saling berbicara, ya. Dan itu seru banget kayaknya. Itu kayak seru banget. Dan kalau misal dijadikan media pembelajaran, kayak misal berbalas pantun gitu ya, kayaknya asik gitu, ya. Mudah-mudahan nanti bisa segera buat dan kita bisa diskusikan di grup. Oke? Apakah hasil editan KineMaster bisa bagus kalau diputar pakai proyektor, ya, pakai infocus? Kalau milih yang 1080 bagus, ya. Terus setelah diekspor jangan dikirim via WA gitu.
Karena apa? Kalau udah masuk ke WA itu terkompres. Jadi habis diekspor, masukkan filenya ke laptop. Kalau mau di-setel di InFocus, ya, yang 1080 itu udah bagus. Di-share di InFocus sudah dapat, ya. Mau InFocusnya nanti ukurannya 3 kali 4 meter, ya, itu akan tetap kelihatan bagus, gitu ya. Kalau misalnya memang videonya bagus, gitu. Kecuali kalau misalnya pada saat ekspor milihnya yang resolusi 360, ya, jangankan di-share di InFocus atau di proyektor, ya, dilihat di handphone aja udah pecah-pecah gitu. Kalau misalnya yang 360. Jadi kalau memang dibuat yang tinggi gitu ya, yang ukuran besar, maaf, yang ukurannya besar, ya filenya pun harus yang besar seperti itu supaya hasilnya bisa lebih maksimal lagi. Terus kalau di KineMaster file mentah ya bahasanya ya, file mentah atau dalam bentuk project, setahu saya itu nggak bisa di-share ke handphone lain, nggak bisa dikirim ya. Kalau kita mengerjakannya pakai handphone kita, ya udah berarti pakai handphone kita aja gitu ya. Kalau misalnya mau dikirim mentahannya, yang dikirim pecahannya, kirim videonya dulu, kirim tulisannya dulu di WA, kirim gambar-gambar pelengkapnya, pendukungnya, paling seperti itu ya. Nanti temennya tinggal nyatuin lagi. Jadi kayak main puzzle gitu ya. Tapi kalau misalnya mentahannya dikirim via WA atau dikirim gitu, itu dikerjakan di handphone lain, sepertinya sih belum bisa ya. Karena apa? Karena andaikan kayak tadi ya, pada saat saya bikin yang TK Alif itu, yang brosur digital, itu kan tadi pada saat saya buka ada tulisan di awal file suara hilang gitu, file suara tidak ada. Kenapa file suaranya tidak ada? Ternyata file aslinya itu pindah folder. Jadi saya pindahkan dari memori internal itu ke memori eksternal. Dia pindah folder aja, di KineMaster-nya hilang. Gitu. Jadi kalau misalnya memang sekiranya udah yakin dengan karya kita, langsung ekspor aja gitu. Untuk jaga-jaga, siapa tahu ya jangan sampai gitu kita salah pencet atau apa, file-file aslinya kehapus, file yang ada di KineMaster pun akan terhapus karena dia nge-link gitu ya. Tuh, dengan handphone kita. Seperti itu teman-teman. Oke, Pak Randi, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Nah, ini ada yang tanya kalau yang salin baju seperti apa, Bang? Sepertinya hampir mirip ya, berarti kan dengan yang apa? Sulap uang tadi kan ya, tapi Oke, saya coba share screen ya. Mudah-mudahan masih ada nih datanya nih. Datanya untuk yang ganti baju. Karena kan nggak mungkin Bang Rian ganti baju sekarang ini. Tapi ini saya nggak ganti baju kok. Saya cuma nambah baju karena itu kan kaos dalam awalnya. Oh iya, nambah baju. Aman itu, aman. Ya. Oke, sebentar saya coba cari dulu dia ada di mana. Itu udah cukup lama itu. Saya penasaran aja gitu. Nah, ini nih kayaknya ini. Nah, ya betul ya. Jadi sama halnya kita main momen di sini ya. Kita main momen. Nah, ini saya potong videonya di sini ya. Set pada saat. Nah, ya kelihatan ya. Ini kan kalau misalnya timelinenya pendek ya. Saya akan panjangkan. Kalau saya panjangkan seperti ini, wah, ini akan gerakannya akan mudah kita potong gitu ya. Jadi itu rahasianya itu ada di situ. Bagaimana caranya supaya editannya halus ya? Ini kita panjangkan. Timeline-nya kita panjangkan ya. Nanti pada saat set. Nah, ya. Ini kalau misalnya seperti ini, oke. Di sini kan kelihatan pecahannya, patahannya ya. Posisinya berubah sedikit. Tapi nggak terlalu kelihatan pas videonya udah jadi. Gitu. Kuncinya adalah satu, timeline-nya kita panjangkan agar kita mudah atau halus mengeditnya. Kedua, posisi kita nggak berubah.
posisi kaki kita jangan sampai berubah. Jadi jangan sampai kita jalan-jalan, ya. Karena apa? Kalau posisi kaki kita berubah, otomatis nanti ini nggak akan sama nih antara video pakai kaos dengan video pakai batik, ya. Akan susah nyamainnya. Jadi posisi kita tuh kakinya diem gitu di situ. Baju gantinya, ini batik ini saya letakkan di tripod, ya. Jadi batiknya diletakkan di tripod sehingga di sini kelihatan, ya. Kalau mau lihat saya ganti bajunya, lihat saya ganti baju, ya. Saya pakai bajunya, ya. Duplikasi sebagai lapisan. Nah, nih, ini akan saya panjangkan di sini biar kelihatan sesi saya ganti baju. Nah, set. Oke. Belum ganti kan yang ini kan? Nah, belum saya ganti. Jelas. Nah, ini belum saya ganti. Ini saya tag sampai 3 kali, ya. Kenapa 3 kali tag? Pertama, mulut saya mangap. Lalu pas pakai batik, mulut saya mingkem. Nah, mulut beda aja. Ini berbeda. Makanya dari awal sampai akhir ini mulut saya mingkemin terus gitu, ya. Supaya apa? Supaya nggak kelihatan berubahnya. Nah, ini saya ambil batik kan di bawah. Ambil bajunya. Nah, saya ambil baju. Habis saya ambil baju, saya pakai bajunya. Sebentar. Nah, ini biar cepat, ya. Oke. Ambil bajunya, pakai bajunya, buru-buru. Kaki jangan sampai berubah, muka jangan sampai berubah, ya. Ekspresi jangan sampai berubah. Karena apa? Kalau berubah hasilnya nggak halus nanti. Nah, gitu. Sebentar. Biar kelihatan prosesnya, ya. Nah, saya pakai bajunya, ini ngebut ini pakai bajunya buru-buru, ya. Supaya apa? Background di belakang pun, ini cahaya ini sempat gelap kan? Nah, ini jadi terang, ya. Cahaya berubah seperti itu pun saya panik sebenarnya, khawatirnya mempengaruhi hasil, ya. Karena yang saya gunakan cahayanya cahaya matahari, bukan lighting, bukan lampu gitu, tapi cahaya matahari. Kalau sudah dipakai bajunya, udah ganteng, udah rapi, udah cakep, ya. Nah, kita gunakan tangan kita yang tadi untuk letakkan di sini, set plek, ya. Set, seperti itu teman-teman, ya. Jadi dia berubah, seakan-akan berubah, padahal sebenarnya saya ganti baju di sini, gitu. Oke, ya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Cukup mudah bukan? Tinggal mainkan momennya. Oke. Nah, begitu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, silakan, masih ada 10 menit lagi untuk bertanya secara interaktif, ya. Mungkin sebenarnya editing video ini bukan hanya untuk pembelajaran. Bapak Ibu bisa kreasikan, tadi ada untuk brosur, untuk materi sekolah, materi di kelas bisa, untuk materi yang lain. Jadi tidak harus untuk video pembelajaran, ya. Bisa untuk video-video promosi, video dan yang lainnya boleh, atau mungkin video kreatif lah, video kreatif bisa, gitu ya. Bahkan saya sering biasanya buat sesuatu untuk Instagram gitu ya, biasanya untuk misalkan ucapan Selamat Idul Fitri gitu, biasanya kan banyak yang dengan keluarga Selamat Idul Fitri dengan variasi video yang menarik. Nah, itu bisa juga kreasikan dengan dengan Filmora ataupun Camtasia gitu. Di sini saya coba tampilkan, saya upload di Instagram. Nah, ini video saya upload di Instagram, Selamat
hari Idul Fitri yang kemarin gitu ya. Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, jadi video ini Kami depan keluarga ini Randi Pratama saya rekam dengan green screen, dan yang di belakang backgroundnya saya carikan video video yang cukup sesuai, ada gambar masjid mungkin atau ada gambar langit, saya padukan gambar langit padukan dengan siluet masjid, kemudian saya beri suara background takbir ya, dan Bapak Ibu bisa rekam. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, membuat seperti ini bisa dengan KineMaster juga bisa. KineMaster bisa, Filmora bisa, yang penting tekniknya sudah tahu ya. Kalau ingin tahu video mentahnya, ya membuatnya saya seperti ini. Kami. Jadi background hijaunya ya bisa pakai tembok hijau, bisa. Di sini saya pakai kain yang kecil sekali. Saya bilang kayaknya hanya nggak sampai 2 meter ini ya. Mungkin beli kain seperti ini. Kalau temboknya belum hijau, beli kain seperti ini nggak sampai Rp50.000 sudah cukup gitu kainnya. Gitu ya, untuk membuat video-video kreatif dengan green screen gitu ya. Itu ya zaman sekarang sudah cukup tren gitu. Meskipun nggak harus pakai green screen saya untuk video kreatif, bisa yang lain dulu. Tapi agar kita paling nggak pernah mencoba dengan teknik green screen, silakan dikreasikan gitu. Karena memang sekarang zamannya lagi tren-trennya green screen dalam pembelajaran maupun dalam video-video yang lain. Nah itu silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin tanyakan. Nah, mungkin ini yang satu lagi Bang Rian, mungkin bisa ada yang tanyakan, mempraktekkan bagaimana mengurutkan video. Ada yang paling depan, paling belakang, mungkin di KineMaster lapisannya itu ada yang bertanya. Kadang bingung mana yang depan, belakang. Siap. Mungkin ini terakhir ini ya, karena sudah tinggal 5 menit lagi. Ini saya coba share screen lagi untuk memindahkan depan belakang ya. Kalau tadi putar-putar ya, sekarang kita pindah depan belakang. Oke. Oke. Misalnya kita pakai contoh ini aja nih ya. Kita buat misalnya kayak begini. Nah, ini kan tangannya ketutup ya. Tangannya tertutup. Nah, ini tangannya tertutup. Bagaimana supaya si kupu-kupu ini ada di belakang. Kita ingin buatkan sayap gitu misalnya. Kita klik yang pengusahanya ya. Lalu di menu edit di pojok kiri atas ada titik 3. Oke? Ada titik 3, lalu kita klik mundurkan atau majukan ya. Kalau dia ada di belakang ya berarti kita majukan. Oke. Nah, jadi sekarang kupu-kupunya ada di belakang. Nah, jadi seakan-akan dia kan pakai sayap kayak begini. Oke. Ini kayaknya bagus juga nih ya. Saya mau ganti. Coba saya yang pakai sayap. Klik lapisan ya. Nah, iya, tadi juga ada yang nanya ke saya ya. Bang, kok saya nggak ada ininya sih? Nggak ada green screen kunci chroma-nya gitu. Karena yang diklik adalah media, bukan lapisan. Kunci chroma hanya bisa berlaku itu di lapisan ya, baru media. Nah, di sini saya ambil satu foto saya misalnya. Ini. Nah, saya bisa pakai sayap kupu-kupu nih kalau gini ceritanya nih. Oke. Nah, sesuaikan ukurannya. Ini kita miringkan sedikit ya, karena fotonya miring-miring. Teruskan seperti itu. Nah, ya. Kalau di play, wah seakan-akan saya punya sayap kupu-kupu kan? Ya, jadi seperti itu. Itu untuk memindahkan dari depan ke belakang ya. Ya, atau ketika gambar itu bertumpuk ya.
Nah, kalau misalnya kayak begini nih, guru-guru bisa bikin kayak Ibu Peri gitu ya. Ingin menyampaikan materi itu jadi menarik gitu. Seakan-akan Bu gurunya bisa berterbangan ya, layaknya kupu-kupu atau bidadari gitu. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Ya, silakan lanjut Pak Randi. Ya, mungkin saya rasa nggak terasa waktu sudah hampir jam 9 ya, hampir jam 9. Saya rasa cukup untuk malam ini. Nggak terasa kita sudah melalui 3 hari ya. Hari pertama sudah Zoom, hari kedua sudah Zoom, sudah tanya jawab lewat WA, hari ketiga ini hari terakhir Zoom, sudah nggak terasa sudah kita lalui ya. Tinggal besok silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa, atau ada karya-karya silakan coba ditampilkan, baik di upload langsung atau saya sarankan yang diupload mungkin link Instagram ataupun link yang YouTube mungkin ya. Nanti mungkin ada teman yang suka karyanya bisa di like atau di subscribe, silakan nanti bisa ditampilkan hasil karya KineMaster ataupun Filmora ataupun karya yang sudah dibuat sebelum-sebelumnya. Silakan saling berbagi di sini, kita saling meningkatkan kemampuan kita. Sesungguhnya sudah kita tahu kalau sesuatu yang bisa karena terbiasa gitu ya. Saya juga kalau Bapak Ibu lihat video pertama saya, wah malu gitu ya, karena emang apa ya, jelek sekali gitu ya, karena namanya pemula pasti ya diawali dari yang seperti itu gitu ya, sampai akhirnya bisa menjadi sesuatu karya yang bagus, jadi bisa jadi konten kreator dan banyak subscribernya ya karena dari awal memang dari nol gitu ya belajarnya gitu ya. Mungkin itu dari saya. Sebelum kita akhiri ya, mungkin sedikit saya infokan kepada Bapak Ibu ya, untuk video yang rekaman yang kemarin sudah saya upload, linknya tetap di link website yang sudah saya bagikan itu. Di sana ada undangan, ada, sebentar saya share aja ya. Sebentar, jadi linknya tetap di sini. Jadi ada undangan dan ini sudah saya update ini, rekaman kelas virtual hari pertama, rekaman kelas virtual hari kedua, termasuk nanti rekaman kelas virtual hari ketiga saya upload malam ini, besok pagi insya Allah sudah muncul di sini gitu ya, sudah muncul di sini. Jadi kita pakai sistem yang terintegrasi, jadi Bapak Ibu tidak repot mencari file dan yang lain-lain, termasuk ketika ikut di kelas kami gitu ya, Bapak Ibu berapa bulan lagi sertifikatnya hilang gitu ya, tinggal WA admin kami, nanti akan diberikan link ini lagi, bisa di-download lagi. Undangan lengkap, materi lengkap. Yang penting database masih ada gitu ya di tempat kami gitu. Itu sudah kami siapkan database-nya gitu ya. Itu yang berikutnya, mengingatkan ini kan kita sudah melalui yang hari ini, sudah kelas virtual video pembelajaran yang pertama gitu ya. Nah, itu untuk program berikutnya mungkin yang sudah ikut paket bisa nanti lanjut ini. Maaf. Nah, ini yang kedua mungkin yang belum tahu, ada kelas virtual presentasi mulai Sabtu depan gitu ya. Materinya ada Bapak Sinurain, yaitu dosen Universitas Pendidikan Mandalika, materinya membuat PowerPoint yang interaktif. Dan ada Bapak Noval Abdillah yang akan membahas tentang prezi ya. Mungkin ada yang sudah pernah membuat prezi, bagaimana membuat prezi yang menarik, itu nanti bisa disampaikan oleh Pak Noval. Dan yang terakhir nanti ada Pak Suwardi akan bahas tentang PTK dan publikasi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah kami publikasikan di jurnal kami, tinggal menunggu terbit SI/SSN-nya dalam minggu ini atau minggu depan. Termasuk materi berikutnya adalah Dupak. Mungkin itu dari kami. Oke, apabila ya mungkin menambahkan sesuatu Pak Rian, silakan. Ya. Jadi saya masih ada dua kode premium KineMaster, tinggal 2. Wah, masih ada. Tadi masih ada 2 ya. Tapi karena ini istimewa ya, 2 ini akan saya berikan kepada teman-teman yang menerapkan materi hari ini. Oke? Dan sama seperti kemarin dikirim ke IG, tapi bukan yang tercepat. Tapi saya akan cek
besok malam, ya. Saya akan cek besok malam sekitar jam 7 jam 8 ya, dan akan saya umumkan di grup WA gitu. Jadi waktunya bisa sampai besok malam ya. Ada dua kode premium KineMaster, jadi teman-teman bisa buat, nggak usah buru-buru ya, karena nanti yang bagus yang akan saya pilih untuk dapatkan dua itu ya. Sama satu tiket emas seharga 300.000, salah satu kelas yang ada di komunitas Guru Cakep ya. Jadi ada kelas juga, nanti teman-teman bisa lihat infonya di Instagram saya. Saya akan berikan satu tiket emas beasiswa ya, beasiswa gratis untuk ikut kelas itu ya. Kalau itu berbayar, itu bayarnya 300.000 rupiah gitu. Jadi teman-teman bisa dapatkan itu satu gratis plus 2 kode premium KineMaster akan saya share untuk berarti 3 orang yang menerapkan materi hari ini ya, menerapkan materi hari ini, bikin video seperti yang tadi ya, video sulap, video kreatif, video yang unik, video yang menarik gitu ya, sampai dengan besok jam 7 deh ya, sampai dengan batas waktunya jam 7. Nanti jam setengah 8, jam 8 akan saya umumkan siapa 3 orang yang beruntung itu. Oke, selamat mencoba. Terima kasih Pak Randi ya. Semoga bisa menjadi penyemangat untuk kita terus menghasilkan karya-karya yang istimewa ya. Karena dengan berlatih seperti ini, sekali lagi saya katakan, kita bisa karena kita biasa ya. Dan ketika kita membahagiakan murid-murid kita memberikan sesuatu yang terbaik yang bisa kita berikan kepada murid-murid kita, maka murid-murid kita pun akan memberikan yang terbaik buat kita. Kan senang gitu ketika murid-murid kita total dalam mengerjakan tugas-tugasnya ya. Walaupun di masa pandemi seperti ini mereka pembelajaran jarak jauh, tapi mereka bisa maksimal mengerjakan tugas, itu kebahagiaan tersendiri buat kita sebagai guru. Dan kebahagiaan mereka juga, siswa-siswa kita memiliki guru yang memberikan yang terbaik buat mereka. Sama-sama kita berikan yang terbaik, semoga kita pun mendapatkan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rian sudah mendampingi Bapak Ibu di sini ya, Bapak Ibu guru. Sebenarnya nggak hanya guru sih, karena ada beberapa yang bukan guru di sini. Yang penting kita semua tetap semangat belajar, untuk bukan hanya untuk siswa kita, untuk diri kita sendiri, dan untuk orang-orang di sekitar kita. Biasanya yang seringkali itu adalah Bapak Ibu yang sudah pernah ikut kegiatan kami, seringkali memberikan testimoni, mengajarkan kepada Bapak Ibu guru yang lain di sekolahnya. Itu kadang sesuatu yang pahala yang akan terus mengalir gitu, ilmu-ilmunya ya. Silakan Bapak Ibu bisa ajarkan untuk orang-orang sekitar materi yang sudah ada di sini. Pasti akan sangat bermanfaat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di kelas virtual berikutnya untuk Zoom, untuk WA masih kita bisa lanjut di grup WA. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.